Baik, kembali di Sura Radio Podcast. Dan kali ini kita di tengah-tengah kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ke-24. Dan saat ini kita berada di tempat yang berbeda, di mana kita saat ini memakai standnya SMA 2 Sipora Utara. Dan kita lihat mereka kreatif sekali ya membangun stand ini. Dan kalau boleh cerita sedikit, ini adalah hasil dari daur ulang sampah. Kemudian cukup menarik dan menurut saya perlu kita kembangkan ke depan. Nanti kita ikuti acara selanjutnya. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Oreste Sakeru. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan tentunya perbincangan kita hari ini tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan dan budaya. Ya, apa kabar, Pak? Puji Tuhan, sehat. Ya. Ini meriah sekali ya di Mapa Degat saat ini, tempat dilakukannya peringatan HUT Mentawai yang ke-24 dan sekaligus Pesona Mentawai. Tentunya kita lihat sekarang yang dimunculkan sebagai dalam Pesona Mentawai, saya lihat budaya, kesenian dan lain sebagainya. Ini kekayaan yang sangat besar di Mentawai dan tentunya ini sangat terkait dengan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, sampai sebelum ke sana kita mau tahu dulu seperti apa potret pendidikan Pak dari dulu sebelum kabupaten, setelah kabupaten sampai saat ini. Kira-kira seperti apa perkembangannya Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan waktu kita menjadi Kabupaten tahun 1999 ya, dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 ya. Kalau pendidikan kita masih sangat terbatas, itu termasuk kecamatan kita hanya 5 dan disitulah ada SD, SMP ya, terutama SMP dan SMK itu masih sangat terbatas. Tetapi kemudian setelah kita jadi kabupaten, terutama setelah menjadi 24 tahun, ya, untuk PAUD kita sekarang ini ada 106 PAUD atau setingkat TK ya. Lalu kemudian untuk SD ada 134 SD. Itu negeri dan swasta ya. Sedangkan untuk SMP ada 34, negeri ada 27, swasta ada 7. Ya, sehingga lumayan, dan itu sudah terutama SD. Ya, SD sudah menjangkau ke dusun-dusun. Ya. Ya, dusun-dusun sudah rata-rata itu minimal 12 sampai 15 SD di satu kecamatan. Kalau SMP rata-rata 3. Ya, 3 satu kecamatan. Lalu SMA sendiri walaupun bukan kewenangan kita, data kita ada 13 SMA ya. Lalu 3 SMA. Walaupun sudah kewenangan provinsi sekarang provinsi, SMK ada 3, lalu SMA swasta ada 2 ya, di Siberut maupun di Sipora Utara ini ya. Nah, itu bicara soal lembaga pendidikan, sekolah. Ya, lalu kemudian partisipasi masyarakat dengan kita buka terutama SD, kita buka di banyak tempat
Jadi partisipasi masyarakat dalam hal ini anak-anak yang berusia sekolah SD sudah 98%. 98% sudah masuk ke sekolah. Sudah masuk sekolah. Iya, untuk artinya SD. Akses terhadap pendidikan Ya. itu kesenjangannya sudah mulai kecil ya. Mulai kecil. Oke. Tinggal 2% lagi yang belum masuk ke dunia pendidikan. Sementara fasilitas kita ya usia 7 sampai dengan 12 tahun itu seharusnya kalau fasilitas kita sudah ada ruang kelas yang bisa menampung siswa kita yang berusia itu. Hanya masih ada 2% masyarakat kita yang belum mengakses pendidikan, tetapi bukan karena fasilitas kita terbatas. Hanya itulah karena kegiatan orang tua kita apalagi di pelosok itu masih banyak membawa anak-anaknya ke ladang ya, untuk di beberapa tempat. Oke, berarti artinya kesenjangan itu sebenarnya sudah sangat kecil. Iya. Artinya akses masyarakat Mentawai untuk mendapatkan pendidikan itu sebenarnya selama ini sudah terus dikejar supaya jangan terlalu jauh Iya. jaraknya. Iya. Dan kalau sekitar 2% Iya. itu berarti kan kita bisa katakan bahwa akses masyarakat sebenarnya untuk mendapatkan pendidikan itu sudah sangat ada. bagus. Iya. Nah, di Dinas Pendidikan sendiri itu kan ada dulu di gerakan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati di persidangan paripurna. Iya. Bagaimana identitas jati diri Mentawai itu harus menjadi modal. Dan Dinas Pendidikan saya tahu bahwa selama ini sudah menggagas yang namanya pendidikan budaya lokal Mentawai. Iya. Nah, kira-kira seperti apa sekarang perkembangannya, Pak Kepala Dinas? Baik, terima kasih untuk budaya. Ya, tadi saya baru pulang di DPRD. Ya, sedang kita bahas. Memang ini inisiatif DPRD. Ada perda tentang kebudayaan. Perda tentang kebudayaan. Ini kita akan dalami dan mudah-mudahan 2024 sesuai dengan pembicaraan tadi itu sudah disahkan. Bagaimana penguatan budaya kita ya yang menjadi identitas Mentawai itu betul-betul diimplementasikan ya. Untuk di sekolah ya kita sudah ada kebijakan sebelum saya juga ya waktu zamannya Pak Sermon sudah ada kebijakan walaupun tidak tertulis Ya. bahwa setiap hari Kamis ya seluruh dan kesepakatan kepala sekolah waktu saya masuk 2019 kesepakatan kepala sekolah bahwa setiap hari Kamis ya seluruh sekolah tenaga pendidik dan kependidikan memakai ya pakaian budaya dan aksesoris Mentawai. Aksesoris Mentawai. Ya. Walaupun itu belum terlalu ya tetapi di Seberut itu sangat kental sekali. Oke. Ya. Nah, ini nampak ini beberapa tahun yang lalu pada saat ulang tahun kabupaten ya hanya kita di sini saja. Sekarang semua sekolah mereka mengirimkan bagaimana mereka merayakan hari jadi kabupaten ini di sekolah mereka masing-masing. Ya. Lalu kemudian di kurikulum ya sudah ada budaya Mentawai untuk SD dan SMP walaupun masih perlu kita dalami untuk tingkat PAUD TK ya baru saja kita buat silabus ya silabus untuk TK ya kita sudah buat silabus ya narasumbernya adalah kita juga tambah ada yang ahli kurikulum ya maka sedang kita gagas nanti kita mau 2020 tahun ajaran 2024 dan 2025 untuk tingkat PAUD kita sudah perkenalkan budaya Mentawai melalui kurikulumnya. Iya. Oke. Kira-kira kalau sampai saat ini Pak, kita tidak tahu di kurikulum ini apa sih inti yang mau diambil Pak? Kenapa harus melalui kurikulum? Kemudian sekarang sudah digagas perda untuk budaya Mentawai. Yeah. Paling tidak kemarin sebelum itu sudah ada kebijakan bahwa sekolah-sekolah atau guru memakai pakaian-pakaian atau aksesoris Mentawai. Kira-kira yang mau dituju itu seperti apa? Jadi untuk tingkat PAUD ya memang sengaja pertama itu di silabus itu kita mau memperkenalkan. Jadi kita memperkenalkan apa itu budaya Mentawai dalam bentuk anak-anak ya masih kita buatkan gambar mereka mewarnai dengan nama-namanya. Nanti guru-gurunya akan menyampaikan bahwa ini dengan bentuk yang real ya dalam gambar ini lalu kita harapkan juga ada bentuk realnya.
Jadi ya. alat peraga yang Alat betul-betul peraganya gitu. yang betul-betul ini. Dan mungkin pelan-pelan ya apa yang bisa dibuat secara sederhana mereka bisa lakukan di situ. Jadi sekali lagi kita mau memperkenalkan, lalu setelah mereka kenal, lalu kemudian dihidupilah. Ya, dalam sekali lagi sesuai dengan jenjang pendidikan. Ya, nanti begitu juga di SD akan berlanjut di SD dan SMP. Lalu di SMA itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, Bumen itu sudah wajib dilakukan menjadi kurikulum. Sudah ditetapkan, sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Ristek, ya, supaya budaya Mentawai diperkenalkan di tingkat SMA. Ya. Oke, Gitu. baik. Baik Pak, selain kalau kita lihat budaya Mentawai itu kan adalah budaya yang harmonis dengan alam gitu ya. Kemudian hidupnya walaupun dengan sesama juga hidup harmonis. Nah, itu dicoba diajarkan melalui kurikulum di sekolah-sekolah yang ada, baik dari PAUD tadi udah memulai SD, SMP, SMA. Nah, budaya Mentawai yang kita tahu kan jauh dari kekerasan, Pak. Ya. Nah, tapi kekerasan itu ada juga yang verbal, non-verbal. Nah, beberapa isu sering kedengaran, Pak, bahwa di sekolah-sekolah ada kekerasan juga. Apakah dalam sifat bullying dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira dari Dinas Pendidikan melihat ini, fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, jadi beberapa tahun lalu ya, ini ada salah satu SMP kita ya yang agak viral, cukup viral di media bahwa ada kekerasan di situ. Langsung waktu itu kita bekerja sama dengan dinas sosial karena memang di sana penyelesaiannya sudah ditangani dan masih berproses kalau tidak saya salah. Jadi artinya kita cukup tanggap dengan itu. Maka waktu kita masuk di Dinas Pendidikan, apa yang saya wajibkan ya kepada sekolah, ya masih ada beberapa spanduk sekolah bahwa sekolah itu ya artinya satuan pendidikan harus memproklamirkan kepada masyarakat bahwa lingkungan sekolah itu aman dan nyaman. Ya, itu dulu perintah yang saya sampaikan. Masih ada beberapa sekolah pasang spanduk itu bahwa lembaga pendidikan ini adalah aman dan nyaman. Harus kita pastikan kepada orang tua sehingga orang tuanya dengan nyaman menitipkan anak-anaknya di situ. Konsepnya apa? Konsepnya BIS. Ya, konsepnya itu BIS, bersih, indah, sehat. Ya, itu dia. Kalau mau itu aman dan nyaman, sekolah itu konsepnya itu harus bersih, lalu kemudian indah, lalu kemudian dengan demikian pasti sehat. Itu rupanya sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, bahwa itu sudah sedang jalan sekarang ini. Ya, tim dari Kementerian Pendidikan mengedukasi sekolah-sekolah. Untuk wilayah sini ada 20 sekolah, lalu wilayah Siberut ada 10 sekolah. Ya, ada 2 lembaga swasta yang menjadi mitranya Kementerian Pendidikan untuk mengedukasi sekolah-sekolah supaya itu sehat. Dan di Santo Petrus, salah satu SD, saya sudah canangkan kantin kejujuran, bukan kantin kejujuran. Kantin kejujuran sudah kita canangkan itu. Walaupun agak berat, tapi kita agak paksa sedikit. Ya, kejujuran masalah bagaimana karakternya. Ya. Lalu soal kekerasan ini. Ya, kami sedang mengkonsep, saya ke sini itu sudah saya perintahkan tim kita untuk ya membuat SK, ya kita buat SK di satuan pendidikan supaya sekolah itu menjamin sekali lagi tidak ada kekerasan di sekolah. Ya, sekali lagi ya nanti akan kita buat SK supaya semua lembaga pendidikan 134 SD dan SMP 34 itu kita mau coba ya dengan SK ini supaya sekolah yang ada di sana terutama guru-guru termasuk komite di dalamnya mencoba itu supaya tidak ada kekerasan di sekolah. Baik. Dan kalau ada kekerasan cepat kita tangani. Itulah gunanya SK itu. Ada tim yang menangani kekerasan di sekolah baik dari dinas pendidikan maupun dari dalam sekolah itu sendiri. Ya, menarik sekali. Kita juga baru dengar ini Pak, ada sebenarnya ada program-program bahkan akan diterbitkan sebuah SK sehingga ini menjadi prosedur di
di sekolah untuk menjamin bahwa di sekolah-sekolah kita itu tidak ada bullying. Nah, persisnya mungkin Pak, saya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Oke. Ini nama SK-nya, SK-nya ya? tim ini yang kita SK-kan di setiap sekolah. Itu berarti menjawab beberapa fenomena yang selama ini terjadi. Ya Pak, ya? Paling tidak di antisipasinya, bahkan di penanganannya nanti. Ya, oke, Pak, menarik kalau demikian. Artinya kita mau sampaikan juga melalui forum yang berbahagia ini sebenarnya sekolah-sekolah di Mentawai itu aman. Ini kita mau pastikan aman, nyaman, dan sehat tadi supaya anak-anak kita juga tumbuh dengan karakter-karakter tertentu yang keberlanjutannya ke depan membuat mereka menjadi manusia-manusia yang berkualitas dan berkarakter. Nah, ada satu lagi Pak yang menjadi konsen kita di YCM, itu adalah anak-anak kita, akses mereka terhadap pendidikan, terutama yang disabilitas. Pak. Nah, kira-kira ini seperti apa Pak di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Mentawai? Bagaimana strategi yang dilakukan untuk ini Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau ini kan secara tidak kewenangan kita ya, karena dia selebih dia. Ya. Tetapi kami sudah diskusikan oleh Dinas Provinsi, ya tidak bisa. Umpamanya ada di Seberut contoh ya, di Seberut di SD 15 itu ada 2 anak bisu, ya padahal pintar dia. Ya, kami sampaikan laporan ke provinsi, ya seharusnya mereka itu di lembaga pendidikan khusus yang menangani soal itu. Tapi kemudian bisa ada juga program pemerintah, ya tetap mereka di sekolah itu, ya tetapi guru-guru akan dilatih. Ya, guru-guru akan dilatih, ya sehingga ada di sekolah itu ada guru khusus yang mendampingi anak-anak kita. Ya, itu belum jalan, tetapi sesuai komunikasi kita dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi, Pak Mulyadi yang ada di sini, bagaimana coba kita realisasikan sehingga provinsi akan memberikan anggaran, ya membuat kegiatan sehingga guru-guru kita dilatih. Ya, nanti mereka kembali karena lumayan juga ya jumlahnya, mungkin lebih kurang ada 20 atau 30 anak ya, yang menyebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik di Simatalu sampai ke Pakai Selatan. Oke, berarti kendala kita sebenarnya di tenaga sumber daya manusianya, bagaimana mampu menjadi pendamping bagi anak-anak kita yang disabilitas. Ya, kalau dari sisi kebijakan Pak, ada nggak hambatan-hambatan? Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada hambatan, malah ya memang kita harus wajib melayani mereka ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, tapi kita harapkan di 2024 ya kegiatan ini sudah harus jalan karena memang harus kita. Karena pengalaman ada di SD 15 tadi ya, bisu, padahal pintar, ya. Kami cari tempat untuk kelanjutan, sudah selesai tamat SD, tapi tidak mau melanjutkan. Kita sudah carikan tempat, tapi tidak mau. Karena apa? Bagi dia itu nanti saya beda, padahal itu di tempat khusus itu kita berikan. Tapi orang tuanya tidak mau karena keamanan, kenyamanan, apalagi memang harus keluar dia. Akhirnya tidak jadi kita berangkatkan. Ya, masih ada di kampung, hanya tamat SD saja. Ya, karena kalau kita lihat juga Pak, misalnya juga kalau dibuat pun sekolah tersendiri, ini kan hanya mengumpulkan, justru kalau menurut kita di ECM Pak, ini justru mengasingkan mereka dari lingkungan mereka yang sebenarnya gitu. Jadi psikologi mereka juga akan sangat terganggu. Jadi kami juga sebenarnya sangat sepakat Pak, kalau misalnya di sekolah-sekolah itu justru dia sekolah umum tapi akses mereka bisa dapat dan hanya tenaga yang khusus mendampingi mereka ada di sekolah-sekolah umum. Tentu kalau bisa kita bermohon, karena sudah ada kerjasama kita dengan YCM. Kemarin saya laporkan kepada Ibu Yosi, ya siapa saja mitra dinas pendidikan, LSM atau apa yang sudah membantu bidang pendidikan, termasuk saya katakan YCM di Koribua, ya di Sinaka ya, karena kita ada sekolah TK dan rencana kita SD
ya filialnya di Sinaka itu nanti tenaga ya dari YCM ya. Nanti kita apa? Itu sudah saya sampaikan kemarin ke Ibu Yosi waktu beliau datang ke sini sebelum berangkat kemarin. Ya, kalau memang kan kalau anggaran Pemda kan terbatas, ya. Maaf, saya ulangi, agak lama prosesnya, ya. Paling apa? Kalau boleh ada YCM ya membantu tenaga kita. Nanti kita tunjukkan di mana apa namanya. Sekali lagi. Pernah kita buat konsep seperti yang dikatakan oleh tim YCM, kita buat sekolah khusus di tempat khusus, rupanya ya, harus ada asrama. Jadi lama dan biaya besar, lalu yang paling penting lagi kita asingkan mereka dari orang tuanya. Dan itu tidak boleh sebenarnya di usia-usia seperti itu. Maka lebih bagus kita layani mereka dan itu boleh di sekolah asal di dekat orang tuanya. Mungkin itu yang lebih pas. Maka kami harapkan ya kerjasama kita, kalau seandainya lebih duluan YCM menyiapkan tenaga, kita siap. Tentu kami juga berterima kasih kesempatan ini, terima kasih kepada YCM ya, yang sudah membantu kita. Ya, terutama yang sangat nyata itu sekarang masih ada dengan memberikan 2 tenaga guru ya di Sinaka sana ya sampai sekarang masih. Biaya dari YCM ya, terima kasih atas nama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, mengucapkan terima kasih. Tentu kita mau ke depan lagi ada kerjasama, terutama soal ini Pak. Ya, kami mohon ya teman-teman membantu kita untuk menyediakan tenaga fasilitas untuk termasuk bidang budaya. Karena tadi ya ada keluhan masyarakat kemarin, tokoh-tokoh masyarakat kita ya. Di sekolah yang mengajarkan Bu Men itu adalah guru kita yang tidak tahu, mohon maaf, tahu budaya. Maka sudah ada di Siberut, sudah ada konsep ya lembaga lembaga swasta yang mengajarkan budaya. Termasuk si Kerei. Ya, kita mau itu di Korwil kita sudah sampaikan ya dengan biaya dana BOS mungkin ya bisa mereka masuk karena itu sekali lagi sangat teknis. Jadi sekaligus ya dengan memanfaatkan ya tenaga-tenaga ahli dalam tanda petik di bidang kebudayaan adalah orang tua kita mulai terangkat. Ini terbukti di sini Pak. Ya, waktu lomba-lomba nyanyi dan tarian beda sekali. Mohon maaf, ya beda sekali antara Siberut dengan Sikakap. Makanya tidak salah kalau juara-juara soal cerita budaya karena mereka masih kenal. Ya, kemarin juaranya soal cerita adalah SMP Negeri 1 Siberut Barat. Karena memang pas mereka. Sementara hanya dihafal saja, menghafal saja. Kalau mereka mengatakan apa? Ada karena mereka melihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada. Dan saya lihat mimik mereka waktu tampil. Anak-anak mohon maaf dengan pakaian tradisional kita, tetapi mereka tersenyum. Bangga sekali mereka. Ya, saya melihat itu mohon maaf kan seharusnya malu, tapi bangga sekali mereka dari mimiknya. Itu kebanggaan untuk kami. Dan tadi saya sampaikan di Dewan. Ya, maka sekali lagi kita coba kita yang dari Spora, dari Sikakap, kalau boleh ya kita mulai kembali ke budaya kita yang merupakan identitas kita. Tapi memang kalau kita lihat prosesnya memang agak lama ya Pak ya. Bagaimana membangkitkan jati diri Mentawai ini kan, dan kita lihat baru di 2010 mungkin sudah mulai ada puncak-puncak. Tapi saya pikir juga itu karena sudah terlalu lama kita memang terbuai dengan informasi perkembangan lain. Nah, terakhir Pak sebelum kita tutup nih, kita tahu tingkat kemiskinan di Mentawai masih tinggi. Dan dasar untuk kemajuan Mentawai ini ke depan dikatakan kita pasti setuju investasi terbesarnya adalah sumber daya manusia. Nah, ini kira-kira program-program atau strategi yang dikembangkan atau terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sehingga masyarakat kita yang miskin ya, yang di bawah garis kemiskinan, bahkan ada miskin ekstrim, tapi ke depan mereka bisa berhasil dengan investasi sumber daya manusia. Jadi yang pertama ya pemerintah ya termasuk swasta ya, tapi pemerintah karena itu adalah tugas wajibnya ya menyediakan ya tempat ya lembaga pendidikan pertama memang harus gratis, memang sudah gratis ya. Maka siapapun bisa masuk di situ. Itu yang pertama.
ya, khusus untuk SD tidak ada masalah. Lalu SMP yang menjadi persoalan adalah SMA dan untuk sekolah lebih jauh, ya. Maka itu perlu, ya, kita mau, ya, maka perlu pendidikan berasrama, ya. Itu apa kita itu pendidikan berasrama? Kenapa? Karena dengan mereka kita kumpulkan di satu asrama dengan pembinaan, pendampingan yang jelas, ya, bisa kita jamin kualitas sumber daya manusia kita ke depan, terutama setelah mereka selesai SMA. Kalau mereka ke sana itu keluar lagi, karena memang harus keluar, ya, mereka siap bersaing. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, apakah setelah kuliah mereka harus wajib kembali? Sekarang kalau kami, ya, kalau saya sendiri sebagai orang Mentawai, harus kita pilih, ya, yang betul-betul kita sekolahkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, wajib kembali. Tapi untuk yang lain-lain, kita harus relakan, walaupun biaya 100% dari pemerintah, harus kita relakan mereka berkarya di dunia menjadi perpanjangan tangan kita. Mengapa kita sekarang sulit untuk mencari program anggaran? Karena memang tidak ada orang kita di kementerian. Tapi kalau ada orang kita, ya, saya pikir akan lebih mudah. Ya, maka kita harus relakan adik-adik kita yang sudah selesai kuliah. Kalau memang dia mau berjuang di luar, berjuanglah dia di luar, tapi tetap memikirkan Mentawai. Ya, tidak mesti harus kembali. Tidak harus mesti kembali. Mungkin keahliannya dibutuhkan di kementerian sana atau di lembaga swasta yang nanti mungkin juga bisa mengembangkan link dengan Mentawai untuk apa. Oke, beasiswa gimana Pak sekarang? Ya, beasiswa untuk sementara, ya, sudah 1-2 tahun terakhir kalau tidak salah sudah moratorium, ya, karena ada evaluasi kita tidak menyelesaikan yang sudah selain keterbatasan anggaran. Tetapi kalau ada bidang-bidang yang betul-betul kita butuhkan untuk pengembangan sumber alam Mentawai, memang masih tetap dibuka, tetapi tidak seperti kemarin-kemarin. Ya, sangat jor-joran kita. Tapi sekarang betul-betul sudah sangat fokus, ya Pak. Karena pelayanan untuk kebutuhan dasar, pelayanan dasar kayaknya sudah terpenuhi dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Karena itu yang sampai ke pelosok-pelosok. Karena kayaknya sudah. Apalagi ini kita gembira, tahun ini kita punya formasi P3K untuk guru ada 434. Ya, formasi yang akan kita rekrut di tahun ini. Ya, sedang diproses oleh BKPSDM. Kita harap dengan terpenuhi sehingga adik-adik kita yang masih kontra, tenaga honor yang memenuhi syarat dan terdaftar di DOPEG, bisa mereka mengikuti P3K, ya, Pak? ujian P3K beberapa bulan ke depan. Ya, sehingga sekolah sudah boleh dikatakan dan itu sudah 60-70% memang betul-betul masyarakat di sekolah itu. Ya, sekolah itu. Oke, nampaknya kita akan akhiri Pak ininya. Ada nggak pesan-pesan dari Pak Kepala Dinas terkait dengan pendidikan, mungkin juga dengan 24 tahun Mentawai sudah jadi kabupaten? Baik, terima kasih. Jadi pesan kita, ya, terutama ke lembaga pendidikan, ya, mari kita ciptakan keamanan, kenyamanan, ya, dengan konsep bersih, indah, sehat, ya, dengan konsep bersih, indah, sehat. Indikator sebenarnya sederhana saja, ya, bahwa memang anak-anak senang datang ke sekolah, pagi-pagi sudah memaksa orang tuanya untuk berangkat ke sekolah, lalu pada saat pulang sekolah tidak mau pulang, masih tetap dia. Itu indikator sederhananya. Maka itu yang paling penting. Dengan nyaman, aman mereka di sekolah, maka ilmu-ilmu yang kita tanamkan tentu dengan senang dia gembira. Ya, saya pikir dengan menciptakan konsep itu, ya, kualitas pendidikan kita termasuk kekerasan segala macam akan bisa kita atasi. Ya, ya, mungkin itu saja. Baik, Pak Kepala Dinas, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini, dan tentunya pendidikan adalah modal, memang investasinya mahal, tetapi untuk kemajuan sebuah bangsa, sebuah daerah, kita harus investasi banyak untuk namanya sumber daya manusia. Majulah kiranya pendidikan di Mentawai, sehingga Mentawai yang lebih baik, lebih maju, kita bisa capai ke depan. Siap, terima kasih. Makasih. Ya. Surat Sabeu. Surat Sabeu. Ya. SMA Negeri 2 Sipora. SMA Negeri 2
mengucapkan yang ke-24. Mentawai maju, Masura Bagatta. Mentawai maju, Masura Bagatta.